Robert Philip Hansen lahir pada 18 April 1944 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat dari pasangan Howard Hansen dan Vivian Hansen. Tumbuh dalam keluarga kelas menengah dengan ayah yang berprofesi sebagai polisi, Robert sangat akrab dengan yang namanya disiplin keras dan aturan yang sangat ketat. Bisa dibilang ayahnya itu dikenal sebagai sosok yang kasar, doyan ngomel, dan sering meremehkan anaknya. Sayangnya, didikan yang menurut orang tua baik belum tentu dapat diterima dengan baik oleh sang anak, dan Robert adalah contohnya. Meskipun masih kecil, Robert sudah mendapatkan tekanan emosional. Bayangkan saja, ayahnya memiliki standar tinggi dan menuntut banyak dari Robert, tapi jarang sekali memberikan penghargaan atau kasih sayang. Justru ayahnya malah suka mempermalukan Robert dan memarahinya dengan sangat keras. Sikap ayahnya itu membuat Robert tumbuh dengan beban ingin diakui, ingin dianggap penting, dan ingin membuktikan bahwa dirinya itu memiliki kemampuan untuk menjadi orang hebat. Tak hanya itu saja, rasa tidak pernah cukup di mata sang ayah menjadi luka psikologis yang sangat membekas baginya. Dan pada akhirnya, lukanya itu turut membentuk sikap Robert yang sangat dingin, memiliki ego tinggi, serta haus akan validasi. Terlepas dari itu semua, di sekolah Robert itu dikenal sebagai anak yang cerdas, khususnya di bidang sains dan teknologi. Tetapi Robert juga dikenal sangat pendiam dan sulit bergaul. Sederhananya, Robert itu lebih senang menyendiri, membaca, atau mempelajari sesuatu secara mendalam daripada bersosialisasi atau bermain dengan teman-teman sekelasnya. Singkat cerita, setelah lulus sekolah menengah, Robert melanjutkan pendidikan ke Knox College untuk mempelajari kimia. Setelah selesai, ia dengan cepat menekuni jurusan bisnis hingga akhirnya mendapatkan gelar MBA di Northwestern University. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Robert menjalani beragam pekerjaan mulai dari akuntan hingga menjadi penegak hukum yang khusus untuk menangani kejahatan yang berkaitan dengan uang di Chicago Police Department. Pada tahun 1976, Robert bekerja sebagai agen Federal Bureau of Investigation atau yang disingkat FBI. Awalnya, Robert ditempatkan di Gary, namun kemudian ia dipindahkan ke New York. Di New York, Robert ditempatkan di divisi kontra intelijen yang fokusnya itu untuk mengawasi, mendeteksi, dan melawan aktivitas mata-mata yang dilakukan oleh agen Uni Soviet di Amerika Serikat selama era Perang Dingin. Di dunia agen rahasia atau mata-mata, Robert dikenal sebagai agen yang sangat cerdas dan sangat penuh perhitungan, namun juga dikenal sangat dingin, arogan, dan sulit bekerja sama dengan orang lain. Jadi wajar rasanya apabila rekan-rekannya sering merasa tidak nyaman saat bekerja dengannya, meski mereka juga mengakui kehebatan yang ada pada Robert. Di sisi lain, Robert juga sangat terampil jika menyangkut komputer dan berbagai teknologi lainnya. Hal ini membuatnya sering dipercaya untuk menangani proyek-proyek yang berkaitan dengan sistem keamanan dan juga penyadapan. Keahliannya dalam bidang ini membuat Robert memiliki akses ke informasi yang sangat sensitif, termasuk operasi kontraspionase hingga program rahasia penyadapan komunikasi Uni Soviet. Kontraspionase sendiri adalah upaya untuk melawan kegiatan spionase yang merupakan kegiatan memata-matai atau mencuri informasi rahasia. Sederhananya, spionase itu berarti menyerang dengan cara menyusup atau lainnya yang tujuannya untuk mengumpulkan data penting dari pihak lawan, maka kontraspionase adalah lawannya. Dengan kata lain, kontraspionase adalah mata-mata yang melawan mata-mata, yang fokus tugasnya adalah mendeteksi, mencegah, dan menangkap agen asing sebelum berhasil membawa kabur informasi rahasia yang dicuri. Sayangnya, meski kemampuannya mumpuni, karirnya di FBI tidak sesuai harapannya. Selama bekerja, Robert merasa tidak pernah mendapat promosi atau pengakuan yang pantas. Meski pengalaman dan kemampuannya tak perlu diragukan lagi, hal ini tentu saja membuatnya sangatlah kecewa. Waktu terus berlalu, Robert terus berpindah-pindah tempat tugas, namun karirnya itu terus stagnan, tidak naik-naik. Ini membuatnya sangat frustasi dan dalam dirinya mulai muncul keinginan untuk mengkhianati FBI demi uang dan egonya. Di saat keinginan untuk berkhianat muncul, Robert justru semakin dipercaya untuk menangani sistem keamanan internal FBI. Di sisi lain, di balik citranya sebagai seorang agen FBI yang sangat hebat, kehidupan pribadinya penuh dengan kejutan.
Seperti yang diketahui, Robert menikah pada 1968 dengan Bonnie, seorang guru sekolah dasar yang taat pada ajaran Katolik. Nah, dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 6 anak dan di mata para tetangga, keluarga Robert itu tampak seperti keluarga Amerika konservatif yang sangat sempurna. Mereka sangat aktif dalam kegiatan gereja di kota Virginia tempat mereka tinggal, serta berpegang pada nilai-nilai religius yang sangat kuat. Robert sendiri dikenal sebagai sosok yang religius, berprinsip, dan sangat bertanggung jawab pada keluarganya. Namun siapa yang akan menyangka di balik wajah religiusnya, Robert gemar menonton film porno, bahkan ia pernah merekam hubungan intim dengan istrinya, lalu menunjukkannya kepada sahabat dekatnya. Dan yang tak kalah gila dari semua ini, Robert pada akhirnya memutuskan untuk mengkhianati negaranya sendiri. Pada tahun 1979, Robert mulai menjalin kontak dengan KGB, yaitu Badan Intelijen milik Uni Soviet. Kala itu, Robert menawarkan informasi rahasia tentang operasi dan aset Amerika pada Soviet dengan satu syarat. Robert ingin uang yang tak sedikit dan kedua belah pihak pada akhirnya setuju untuk kerjasama. Berbagai informasi rahasia yang Robert berikan bukanlah hal sepele. Salah satu rahasia yang ia serahkan adalah identitas agen-agen ganda Amerika di Uni Soviet, yang dimana agen-agen ganda itu berujung dieksekusi. Lalu Robert juga membocorkan detail program penyadapan rahasia, lokasi bunker darurat yang disiapkan untuk presiden jika perang nuklir pecah, hingga strategi pertahanan nuklir yang seharusnya menjadi rahasia negara paling dijaga turut dibocorkannya. Sebenarnya, Robert berkhianat bukan karena ingin membela komunisme atau membenci Amerika, melainkan karena kerakusan dan ego yang dimilikinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selama ia bertugas di FBI, Robert merasa tidak dihargai. Padahal kemampuannya jauh di atas rata-rata. Oleh sebab itu, melalui pengkhianatannya ini, Robert ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia itu lebih pintar dari siapapun. Oke, terlepas dari itu semua, sebagai imbalan atas informasi yang diberikannya, Robert menerima lebih dari 1,4 juta dolar dalam bentuk uang tunai, perhiasan, serta rekening luar negeri. Baginya, itu bukan hanya sekedar bayaran semata, melainkan lebih dianggap simbol bahwa ia itu bisa mempermainkan dua kekuatan besar dunia tanpa diketahui. Dalam tugasnya, Robert menggunakan metode spionase klasik seperti death drop, yaitu meninggalkan paket berisi dokumen di lokasi rahasia yang kemudian diambil agen KGB. Ironisnya, FBI tak pernah mencurigai Robert sama sekali. Setiap kali terjadi kebocoran atau kegagalan operasi, FBI kerap mencari pelaku di tempat lain, sementara pelaku sebenarnya, yaitu Robert, terus bekerja di lingkar dalam FBI. Oh ya, pada tahun 1981, Robert sempat berhenti memberikan informasi rahasia pada Uni Soviet dan baru aktif lagi pada tahun 1985. Singkat cerita, di saat kebocoran rahasia dan kerugian yang didapat FBI terlalu besar dan juga sangat parah sekali, para petinggi mulai meyakini ada pengkhianat dari dalam. Setelah penyelidikan panjang, kecurigaan mengerucut pada Robert dan pada bulan Februari 2001, Robert tertangkap basah saat meninggalkan dokumen di sebuah taman di Virginia untuk diberikan pada pihak Rusia selaku penerus Uni Soviet yang sudah runtuh itu. Dan atas kejahatan yang dilakukannya, pada bulan Juli, Robert dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kasusnya ini disebut sebagai salah satu bencana intelijen terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Bayangkan saja, Amerika itu bukan hanya mendapat kerugian materi ataupun strategi, tetapi nyawa agen-agen Amerika turut melayang akibat pengkhianatannya. Selain itu, reputasi FBI juga turut hancur karena dianggap tak mampu mendeteksi pengkhianat di dalam markasnya sendiri.